Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengikuti sekolah Haji Tazkiyah di siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai tema kita pada hari ini, yakni tentang Iqra dari wahyu pertama menuju peradaban ilmu. Sebuah kajian membumikan Al-Quran yang sebelumnya minggu lalu di hari Sabtu sudah dibahas oleh Direktur Sekolah Haji Tazkiyah, Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid Hadade LC MHI. Dan Iqra kata yang begitu akrab di telinga, namun belum tentu kita pahami seutuhnya. Mengapa kata itu yang dipilih Allah untuk jadi kata pertama di Al-Quran? Bagaimana membaca bisa membangun peradaban ilmu? Baik, mari kita sama-sama mendengarkan ulasan dan juga arahan dari Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid Hadade LC MHI. Kepada beliau kami Islam itu persilahkan. sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama turun itu bicara tentang membaca. Tidak bicara tentang hukum. Tidak bicara tentang ibadah ritual, tentang sholat. Tidak bicara tentang politik, bagaimana kita mengelola negara. Tetapi yang diangkat oleh Islam itu adalah ajaran tentang membaca itu. Kenapa membaca? Karena membaca adalah poros ilmu pengetahuan. Orang bisa menjadi cerdas karena dia membaca. Orang yang tingkat literasi membacanya rendah, maka pengetahuannya juga itu akan rendah. Dan inilah yang kita coba lihat, kita sebagai bangsa Indonesia, ketika kita mau membandingkan dengan bangsa-bangsa lain, budaya baca kita untuk kita orang Indonesia itu sangat rendah sekali. Ya, bahkan boleh jadi masih ada di antara saudara-saudara kita yang belum tahu membaca. Ya, masih ada yang buta huruf dan seterusnya. Dan kita lihat dalam kehidupan sosial kita bahwa ternyata kita orang Indonesia itu budaya membacanya sangat rendah sekali. Beda dengan orang-orang Jepang. Beda dengan orang-orang Belanda, beda dengan orang-orang Amerika, beda dengan orang-orang Rusia, beda dengan orang Iran, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena kita Indonesia memang yang kita ingin kembangkan itu bukan budaya baca, bukan budaya literasi. Tetapi yang kita kembangkan di Indonesia itu adalah budaya kuliner. Coba kita lihat, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau ada orang misalnya dari Parepare mau ke Makassar, semua yang ada di pinggir jalan itu adalah makanan. Ya, di Parepare sehingga beli roti mantau. Ya, di Baru sehingga beli songkolo bagadang. Di Pangkep sehingga beli dange. Ya, di Maros sehingga beli roti Maros. Di Makassar ada semua terkumpul semua itu, budaya-budaya kuliner itu. Ya, mulai dari pagi hari ya ada nasi kuningnya. Ya, di tengah hari ada jalan koteknya. Ya. Di siang hari ada coto Makassarnya, ada sop konronya, ada palu basahnya. Ya. Di tengah jam-jam 2 ada pisang hijaunya. Ya, di sore hari kembali lagi makan coto, konro dan seterusnya. Ya, di malam hari makan lagi bakso dan seterusnya. Bahkan di tengah malam itu masih ada songkolok bagadangnya. Jadi semua kita yang kita kembangkan itu adalah budaya kuliner. Jarang kita menemukan yang kita kembangkan itu adalah budaya literasi. Padahal sebenarnya sebagai seorang muslim yang seharusnya itu adalah kita mau kembangkan yaitu budaya baca. Karena dengan membaca itu
Disitulah kita bisa memperbanyak ilmu pengetahuan kita. Dengan membaca kita bisa melihat berbagai macam fenomena-fenomena alam yang ada dan seterusnya. Tetapi sekali lagi bahwa kita di Indonesia yang kita kembangkan itu adalah kuliner, sehingga dari sisi ilmu pengetahuan kita masih terbelakang dari sisi-sisi tertentu. Karena kenapa? Budaya baca kita masih sangat rendah sekali. Nah, inilah sebenarnya yang ingin digagas di dalam ajaran Islam itu. Sehingga kita lihat bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Ya, bacalah. Ya. Dalam tata bahasa Arab itu dikemukakan bahwa ketika ada perintah lalu tidak disebutkan objeknya apa yang dibaca, maka pada hakikatnya itu adalah bersifat umum. Membacalah. Kita mesti membaca apa saja. Membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ya Al-Quran dan seterusnya, sekaligus membaca ayat-ayat kauniyah, fenomena-fenomena alam dan seterusnya, itu mesti kita baca, mesti memulainya dengan Bismi Rabbik. Ya, karena dengan Bismi Rabbik atas nama Tuhan, hasil bacaan kita itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan dari sisi-sisi kemanusiaan kita. Oleh karena itu, membaca itu harus dibarengi dengan apa yang disebut dengan Bismi Rabbik. Ada sebahagian kita dalam beragama hanya Bismi Rabbik. Ya. Dalam artian, dia hanya atas nama Tuhan, tetapi dia tidak membaca. Sehingga praktik-praktik keberagamaannya tidak bagus. Ada juga orang, dia membaca, tetapi bukan atas nama Tuhan, Bismi Rabbik. Sehingga apa yang menjadi hasil bacaannya itu adalah hasil bacaan yang bisa membahayakan kehidupan manusia itu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita membaca, membacalah dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Tuhan kita. Karena itulah yang mendekatkan kita nanti dari hasil-hasil bacaan kita untuk tetap berada pada koridor ketuhanan. Dan ketika kita berada pada koridor ketuhanan itu, itulah yang mengantarkan hasil bacaan kita memiliki dampak yang positif dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah, dari alaq. Ya, meskipun tafsirannya tentang al-alaq itu sekarang sudah berubah tafsirannya. Ya, dulu orang menafsirkan yang disebut dengan al-alaq itu adalah segumpal darah, karena itulah yang merupakan bahagian dari capaian ilmu pengetahuan manusia pada masanya. Tetapi ketika kita masih menafsirkan bahwa al-alaq itu adalah segumpal darah, menerjemahkannya dengan segumpal darah, kemungkinan sudah kita ditertawai oleh ahli-ahli embriologi. Ya, karena kenapa? Orang sudah bisa mendeteksi sekarang ketika ada orang yang hamil itu belum menjadi, yaitu segumpal darah, itu sudah bisa dideteksi bahwa perempuan itu sudah hamil, dan seterusnya. Oleh karena itu, membaca merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan umat muslim itu. Dan uniknya bahwa mengalami pengulangan 2 kali di dalam surah Al-Alaq itu. Yaitu Tuhan mengatakan, Iqra wa rabbukal akram. Kita ada lagi perintah. Ya, bahwa bacalah dan Tuhanmu yang maha agung, yang maha mulia. Ini menandakan bahwa perintah 2 kali Iqra itu sebenarnya menekankan perlunya membaca, dan jangan pernah berhenti untuk membaca itu. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah ketika kita selalu membacanya. Dan yakin saja bahwa Bapak Ibu yang rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, meskipun sudah di usia-usia senja,
di usia-usia yang sudah sepuh dan seterusnya, kalau Anda rajin membaca Al-Quran khususnya, Anda tidak terkena penyakit pikun. Kenapa? Karena otak kita selalu jalan. Dan itu sebenarnya sudah ada penelitian-penelitian di barat ya, yang mengemukakan bahwa penyebab kepikunan orang itu adalah karena berhenti otaknya untuk bergerak, untuk berpikir, untuk membaca dan seterusnya. Sehingga di barat itu ya yang dijadikan sebagai obat pikun itu biasanya adalah TTS ya, teka-teki silang untuk kita isi dan seterusnya. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di sini di ruang Zoom ini, bahwa ketika nanti kita dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, rajinlah mengaji. Rajinlah membaca Al-Qur'an itu. Dan saya yakin bahwa ketika kita rajin membaca Al-Qur'an, kita rajin mengaji, insya Allah kita tidak akan mendapatkan penyakit pikun itu sendiri. Coba kita lihat, apatah lagi kalau orang itu sudah hafiz Al-Quran, sudah penghafal Al-Quran. Ya, saya belum pernah menemukan di dalam bacaan-bacaan saya ada penghafal Al-Quran itu yang pikun. Karena kenapa? Selalu dia mengulangi, selalu dia murajaah dari hafalannya, dan itulah energi otak kita selalu selalu berpikir dan selalu bekerja, dan itulah yang tidak mengantarkan kita untuk mengalami penyakit kepikunan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, perantaraan pena, ya. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu terkadang kita dapatkan dari karena ada yang sudah ditulis. Ada yang sudah kita baca dari tulisan terdahulu. Oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan bahwa ternyata dengan membaca itu apa yang sudah ditulis orang, itulah bahagian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi ada hal yang menarik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum pernah diketahuinya. Inilah yang disebut dalam tradisi sufi sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni itu kita bisa dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun bukan perantaraan membaca, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di dalam dada kita. Dan ini sering sekali saya rasakan dalam kehidupan saya sebagai dosen, sebagai pengajar. Terkadang ketika mengajar itu muncul ide-ide tertentu, muncul gagasan-gagasan tertentu. Ya, dan saya yakini bahwa itulah yang disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu yang dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita tanpa disertai yaitu pembacaan sebelumnya. Dan itulah yang ada di dalam ajaran Islam, bahwa terkadang mendapatkan ilmu pengetahuan itu harus melalui membaca, dan terkadang kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita apa yang disebut sebagai dengan ilmu laduni itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya untuk membumikan Al-Qur'an itu adalah kita mesti membacanya. Ya. Dan saya yakin bahwa setelah kita tahu mengaji, kita kembangkan yaitu tradisi kita untuk memahami apa yang kita baca. Oleh karena itu saya himbau kepada jemaah sekalian bahwa untuk mengenal lebih dalam dari Al-Quran kita, bacalah terjemahan-terjemahan Al-Quran itu. Setelah kita baca terjemahannya, kalau kita mau kembangkan lagi pengetahuan kita, marilah kita membaca tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihasilkan oleh ulama-ulama kita.
Tinggal kita sebenarnya orang Islam, ya. Kalau kita misalnya masih mempertahankan aksara Bugis kita, itu ada dua terjemahan Al-Quran yang bagus sekali, ya. Pertama ada terjemahannya Ante Guru Tak Ki Haji Hamzah Manguluang, ya. Yang paling populer itu adalah ada tafsirnya Ante Guru Tak Ki Haji Daud Ismail, tafsir Al-Munir. Bagi kita yang mau bahasa Indonesia ada, bagi kita yang orang Mandar itu ada juga terjemahan Al-Quran dari bahasa Mandar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu umrah, selalu saya katakan bahwa di percetakan Madinah itu ada Al-Quran yang dicetak dalam bahasa Mandar, ya. Terjemahan Al-Quran dicetak dalam bahasa Mandar itu ketika Pak Baharudin Lopa menjadi duta besar di Arab Saudi pada saat itu, dan dia mempelopori untuk percetakan Al-Quran itu dalam bahasa Mandar. Kita mau bahasa Inggris ada, kita mau bahasa Cina ada. Tinggal kita apakah kita mau membaca atau tidak. Oleh karena itu, membaca ini menjadi penting. Ya, karena Al-Quran itu seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran itu adalah bacaan, sesuatu yang diteliti, sesuatu yang dikaji, apa yang terkandung di dalamnya. Maka dengan membaca, meneliti, dan mengkaji Al-Quran, nanti kita akan mendapatkan mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya bahwa Al-Quran itu adalah ma'dabatullah fil ard. Al-Quran itu adalah jamuan Tuhan di muka bumi ini. Rugilah orang yang tidak menghadiri jamuannya. Rugilah orang yang tidak tahu mengaji. Tetapi kata Nabi, lebih rugi lagi orang yang menghadiri jamuannya tetapi tidak menyantapnya. Lebih rugi lagi orang yang sudah tahu mengaji tetapi dia tidak mampu menangkap pesan dan kesan yang ada di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, Al-Quran dimulai dengan ayat pertama Iqra, dan itulah yang harus kita budayakan dalam kehidupan kita, yaitu budaya literasi itu. Budaya untuk membaca. Karena dengan membaca, disitulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Disitulah kita bisa memperkuat ide-ide brilian kita. Dan semakin banyak kita membaca, apatah lagi kalau Al-Quran kita baca, maka disitulah kita lebih kuat dari sisi ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya kembali. Ya, oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, siapa tahu ada yang ingin bertanya, ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya tidak dengan suara, bisa dengan chat dan seterusnya. Ya, cek. Silakan Ibu Fitri. Iya, Ya, silakan. iya, mohon maaf tadi sempat keluar karena jaringan mungkin yang kurang bagus. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penjelasan tentang Iqra yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid Hadade LC MHI. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung, silahkan dibuka suaranya. Silahkan bertanya secara langsung atau bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Suri. Ya. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz.
Apakah budaya scroll media sosial bisa dianggap bentuk membaca atau justru bertentangan dengan ruh Iqra? Bisa diulangi, Ibu? Iya, bisa langsung dijawab. Bisa Iya, diulangi dulu apakah pertanyaannya? Ya. budaya Iya, pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Apakah budaya scroll media sosial bisa dianggap sebagai bentuk membaca atau justru bertentangan dengan ruh Iqra? Ya, oke. Saya menilainya bahwa membaca melalui scroll media sosial itu bukan bertentangan dengan Iqra itu sendiri. Ya, sekarang model buku yang ada bukan hanya dalam bentuk fisik, misalnya sama seperti buku ini. Ya, orang sekarang bisa membaca secara digital. Buku-buku yang seperti ini sudah ada yang dalam bentuk digital. Dan intinya adalah bahwa kita diperintahkan untuk membaca dan membaca. Cuma terkadang di media-media sosial itu kita bisa melihat bacaan-bacaan itu adalah bacaan-bacaan pendek, bacaan-bacaan yang tidak terlalu tajam, analisisnya tidak terlalu tajam, sehingga terkadang juga kita menemukan bahwa bahasan-bahasan yang ada di media sosial itu tidak tuntas. Bahkan boleh jadi apa yang kita dapatkan di media sosial itu boleh jadi dalam bentuk bacaan-bacaan yang hoax. Ya, disinilah pentingnya dalam bermedia sosial nanti itu kita bisa memilih dan memilah dari bacaan-bacaan yang ada. Ya, meskipun sekali lagi bahwa ketika kita membaca atau men-scroll di media sosial itu tetap juga bahagian dari melakukan pembacaan-pembacaan dari sesuatu yang kita baca itu, dan itu tidak mengurangi dari budaya Iqra. Cuma sekali lagi bahwa bacaan-bacaan kita di media sosial terkadang ya banyak yang tidak substansial. Ya, banyak yang di dalamnya mengandung berita-berita bohong, banyak di dalamnya mengandung hate speech atau ujaran-ujaran kebencian, sehingga diperlukan selektivitas untuk melihat apa yang kita baca di media sosial itu. Yang pada intinya bahwa kita terkooptasi sekarang dengan antara media sosial dengan media-media yang lain. Ya, dan itu adalah menjadi bahagian yang tidak bisa kita hindari dalam dunia yang serba modern ini. Kenapa? Karena media sosial itu ya sesuatu yang niscaya. Tinggal kita nanti pada saat kita membaca itu kita mesti jeli apa yang mesti kita baca di media sosial itu. Sehingga nanti kita tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax, tidak terprovokasi dengan hate speech atau ujaran-ujaran kebencian. Dari sinilah pentingnya pada saat kita membaca itu adalah kita mesti saring dulu, baru sharing. Kita mesti saring dulu bacaan-bacaan kita, baru kita sebar kepada orang lain. Karena boleh jadi ketika kita tidak punya saringan, tidak punya filterisasi di dalam membaca, lalu kita bagikan kepada orang lain, maka itu akan menimbulkan dampak-dampak atau ekses negatif kepada yang lain. Sehingga saya selalu menyarankan janganlah kita menjadi bandar hoax. Ya, sekarang itu bukan hanya bandar narkoba, tetapi ada yang disebut sebagai bandar hoax. Dalam artian bahwa berita-beritanya itu adalah berita bohong, tetapi karena kita tidak menyaringnya dengan bagus, kita tidak memfilternya dengan bagus, yang pada akhirnya yang berita bohong itu kita share kepada teman-teman kita. Dan itulah mudarat-mudarat yang ada di media sosial itu. Tetapi sekali lagi bahwa men-scroll di media sosial merupakan bahagian juga Sekarang adalah model buku membaca. yang ada. Saya kira seperti itu. Iya, siap. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Ustaz. Ada Ibu Yelsa Putri Yamin yang angkat tangan. Silakan, Bu Yelsa.
Nah, syukran ala hadhil fursa ya Ibu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, berdasarkan tadi penjelasannya Bapak Ustadz Dr. Abdul Wahid Hadade, kita perhatikan bahwa perintah Iqra itu tidak hanya memiliki objek yang spesifik. Artinya kita tidak hanya disuruh membaca mushaf atau tes keagamaan saja, tapi juga membaca fenomena alam, sains, membaca sejarah, buku psikologi. Inilah alasan kuat mengapa peradaban Islam di masa lalu itu bisa melahirkan ilmuwan yang serba bisa, seperti Ibnu Sina yang ahli kedokteran sekaligus filsafat, atau Al-Khawarizmi yang ahli matematika sekaligus astronomi. Nah, jika saat ini kita jadi pertanyaannya itu, jika saat ini kita melihat banyak orang yang sangat pintar secara akademis, namun ilmunya justru digunakan untuk merusak alam atau menindas sesama, apakah itu berarti ada mata rantai yang terputus dalam cara kita memahami Ustadz, perintah Iqra tersebut, dan bagaimana kita memastikan bahwa literasi yang kita bangun tetap berpijak pada nilai-nilai keutuhan agar ilmu tersebut tidak menjadi bebas nilai dan kehilangan arah seperti itu. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya yang cukup bagus sekali. Ya, saya sepakat bahwa membaca itu ya, karena redaksi katanya itu adalah fi'il amar, ya dalam tradisi usul fikih disebutkan bahwa seluruh fi'il amar, kullu amrin la yudhkaru maf'uluhu fahuwa am. Setiap perintah itu di dalam redaksi ayat Al-Quran maupun hadis yang tidak disebutkan objeknya, maka dia bersifat umum. Maka perintah membaca di sini adalah membacalah apa saja yang Anda baca. Anda bisa membaca mushaf, Anda bisa membaca fenomena alam, Anda bisa membaca gejala-gejala manusia, gejala-gejala alam dan seterusnya. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa distingsi perbedaan mendasar dari cara membaca kita dengan orang lain, khususnya bagi kita umat Islam itu, bahwa pada saat kita membaca, ikutilah Bismi Rabbik. Ya, membacalah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah yang mengantarkan nanti dari hasil bacaan kita yang sudah terproduksi menjadi ilmu pengetahuan, itu tidak akan membawa dampak atau ekses negatif dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Ya, terkadang bahwa ada orang membaca tetapi tidak bismi rabbik. Ya, sebaliknya ada orang bismi rabbik atas nama Tuhan, ya dari sisi beragama dan seterusnya, tetapi tidak dibarengi dengan membaca. Dalam ajaran Islam, ketika kita membaca itu sekali lagi bahwa harus bismi rabbik. Ya, harus dibarengi dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita membaca dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka produksi ilmu pengetahuan kita itu tidak akan membahayakan sisi-sisi kemanusiaan kita. Boleh jadi seperti yang tadi dikemukakan bahwa dia hanya membaca tetapi ternyata ilmunya itu digunakan untuk membumi hanguskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa membaca pada ulama-ulama terdahulu. Kita temukan misalnya Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina itu dia pakar dari sisi kedokteran, pakar dari sisi ilmu fikih, pakar dari filsafat, pakar pokoknya dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada dia memiliki kepakaran. Ada Al-Khawarizmi yang ahli dalam matematika, ada yang ahli teleskop, yang ahli kacamata. Ketika kita membaca seluruh dari biografi ulama-ulama Islam pada masa klasik itu, kita temukan bahwa memang dia membaca itu semuanya atas nama Bismi Rabbik. Ya, sehingga apa yang diproduksi oleh ulama-ulama terdahulu itu masih kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Dan itulah seyogianya yang patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita, bahwa dalam membaca itu
mesti dibarengi dengan Bismi Rabbik, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, ya, ya. Saya jawab dulu yang pertama. Ya, Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang ada di bulan suci Ramadan. Ya. Dan itu kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar itu. Ya, tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan menurunkan yaitu Lailatul Qadar. Meskipun Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "Takharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan." Jaga-jagalah kedatangan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Bahkan dipertegas oleh Nabi di di malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan itu. Mulai 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang disampaikan. Tetapi Nabi tidak memastikan ya bahwa di mana Lailatul Qadar itu turun. Meskipun sekali lagi Pak Muhammad Nuh, ada ulama kita mencoba untuk melakukan analisa yang mendalam tentang turunnya Lailatul Qadar, yaitu di malam 27 dari Ramadan. Dari mana kesimpulan itu? Kesimpulan itu pertama, kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, ha, dal, mim. Dal dan ra. Kalau dihitung itu jumlah hurufnya ada 9. Dan ketika kita yaitu kata Lailatul Qadar khususnya di surah Al-Qadar itu terulang 3 kali. Surah Al-Qadar itu kalau dikurangi 27 itu surahnya Al-Qadar di dalam Al-Quran. Surah 94 ya. Coba kita lihat di mushaf itu ya. Surah di 94 itu adalah surah Al-Qadar. Itu pengurangan dari 114 dikurang itu pokoknya dari situ. Coba kita lihat di mushaf itu bahwa surah Al-Qadar itu pengurangan dari 114 dan jadinya itu menjadi 27. Yang ketiga, ada kata ganti. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada kata hiya. Ya. Hiya itu dalam sebuah kata ganti, dan kalau kita mau kembalikan kata ganti itu, kembalinya kata hiya itu kepada Lailatul Qadar. Dan kalau kita hitung dari awal, mulai dari inna ansalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalimat yang ada di surah Al-Qadar itu 30 kalimatnya. Kalau kita mau hitung dari awal tadi. Dan ternyata kata hiya itu berada pada kalimat 27. Ya, karena di belakangnya masih ada hatta, yang kedua adalah matla'i dan al-fajr. Jadi 28, 29, 30. Ya, sehingga kata hiya yang ada di situ adalah di kalimat 27. Ya, sehingga ulama kita ini berkesimpulan bahwa turunnya Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan itu ada pada 27 Ramadan.
Tetapi sekali lagi, ini adalah satu pandangan dari ulama kita. Nabi tidak pernah menentukan malam Lailatul Qadar itu kapan turunnya. Dia hanya mengatakan taharrau fi ashril awakhir min Ramadan. Ya, jaga-jagalah kedatangan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil itu. Boleh jadi Lailatul Qadar sudah turun di awal Ramadan. Boleh jadi nanti di akhir Ramadan. Ya. Karena kenapa? Ketika orang mengetahui bahwa turun Lailatul Qadar di awal Ramadan, atau di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan, jangan-jangan orang beribadah hanya ingin mencari Lailatul Qadar. Bukan mencari dari kemuliaan bulan suci Ramadan itu. Adapun nuzulul Quran, nuzulul Quran itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Ya, ini ada ulama kita berbeda pandangan kapan Al-Quran itu diturunkan. Ada yang berpandangan itu adalah 17 Ramadan. Ya. Karena diyakini bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ada yang berpandangan malam 21 Ramadan. Ada yang berpandangan malam 24 Ramadan. Maka berpahala ketika kita membaca Al-Quran dengan hati. Berpahala ketika kita membaca Al-Quran dengan hati. Saya juga ingin jelaskan lebih awal dulu. Terkadang ada orang, Terkadang ada orang, kenapa membaca dalam hati? Karena tidak lancar bacaannya. Yang membaca dalam hati karena tidak lancar bacaannya. Yang sekali lagi bahwa pun Anda tidak lancar bacaannya, tidak lancar mengajinya, seperti yang saya kemukakan pada pertemuan yang terdahulu, itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, membaca pun dalam hati itu tetap berpahala. Tetapi alangkah indahnya kalau Anda membaca dengan suara yang jelas. Yang penting Anda tidak mengganggu orang lain yang ada di samping tak. Ya, kita mengaji besar sekali, lalu ada orang yang sholat dan terganggu dengan suara kita, itu tidak dibolehkan. Sebaiknya ketika kita mengaji, bacalah dengan suara kita. Ya, meskipun sekali lagi membaca dengan hati itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu Pak Muhammad. Iya, bagaimana Bapak Muhammad Nur? Saya kira mungkin penjelasan dari Pak Ustaz sudah cukup jelas ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ustaz atas Iya. Saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Ya, karena kita tutup dengan 3 orang. Ya. Iya. Silakan Pak Ustaz, penutup sebelum kita. Ya. Al-Quran itu adalah bacaan. Mengakhiri. Al-Quran itu adalah sesuatu yang kita baca. Al-Quran itu dimulai dengan kata Iqra. Maka ketika Al-Quran itu dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu membaca. Apapun yang kita baca. Kita membaca buku, membaca mushaf, membaca fenomena alam, dan seterusnya. Yang intinya, jadikanlah membaca itu sebagai bahagian dari budaya kita. Sehingga yang selalu kita mau kembangkan itu adalah budaya literasi kita, budaya membaca kita. Karena semakin banyak kita membaca buku, semakin kita bijak menanggapi berbagai macam persoalan-persoalan. Baik persoalan kehidupan duniawi kita maupun persoalan-persoalan untuk kita membangun sebuah peradaban yang besar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.